Makanya dengan chef, saya bilang ini potensinya luar biasa di Palembang. Chef punya ide, bukan ide saya, Jimmy Chef. Beliau mau membangun makanan raja-raja Sumatera. Jadi diundang para raja-rajanya. Toko kumpul lah gitu. Nah, saya buktikan sama teman-teman yang lain, ternyata bisa. Tempatnya juga. Tempatnya memang sangat mendukung. View-nya keren banget. View-nya bagus ya? Itu udah baru untuk tempat ini Pak atau gimana Pak? Ya, ini Kan 250 cuman ini. Iya, ya. Kita baru contoh dulu, ternyata masih punya ruang yang untuk bisa diperbaiki lagi. Ini bisa saat ini udah bisa di book gitu ya? Sudah bisa, ya. Sudah bisa di book. Oke. Terus kan sering ulang tahun ya Pak. Iya. Sekarang wedding konsepnya seperti apa Pak? Konsepnya wedding sekarang memang dalam jumlah yang grup kecil kan? Ya. Terutama Jadi, mungkin akad nikah ya. Akad nikah juga seperti itu, ya. Jadi kayak bentuk taman gitu Pak. Ya betul, jadi tematik. Jadi kita bisa buat tematik. Ini kita buat tematik yang umum dulu ya. Kira-kira seperti ini dekornya dengan music background. Settingan makannya juga yang bite size gitu. Jadi belum yang penuh lengkap gitu. Nah, Minimalis untuk ya, Pak, ya? protokol Minimalis. kesehatannya sendiri gimana nih Pak di kolam renang ini? Betul, kalau protokol kesehatan kebetulan selama pandemi ini kita punya treatment yang lebih lebih nama kita sebut lebih ketat ya, lebih sering dibanding dengan yang sebelumnya. Misalnya menjaga perawatan air tadi itu, dijaga juga pH-nya sampai 7,2 dan seterusnya. Itu pergantian airnya per minggu atau per 3 hari. Oh, per 3 Ya, hari. kayak misalnya kita yakinkan juga karena ini dalam membangun kepercayaan ya. Kita kemarin tadi pagi ya, alhamdulillah ini tadi bahwa ada auditor untuk CHSE certification. Jadi sertifikasi cleanliness, hygiene, sanitation, and environmental. Selain dari segi airnya Pak, apalagi Pak ya? Kita mencoba untuk protokol kesehatan. Itu pengaturan duduknya. Betul, jaraknya ya, misalnya juga penggunaan ballroom yang kapasitasnya 2000 kita buat hanya 50%. Terus kemudian juga disinfektan treatment untuk kamar pada saat kita making bed. Itu juga menggunakan UV light. Waktu masuk kita juga dari entrance juga kan, mulai itu dari cuci tangan. Kemudian sabunkan kaki, kemudian hand sanitizer, body temperature. Untuk nomor 1 ya Pak ya? Tetap nomor 1 itu menjadi, karena pin kita juga kan care. Iya, Care. kan itu program dari ini Pak ya sebelumnya. Atau untuk Bapak sendiri udah sertijab apa programnya Pak, ada kan? Boleh nggak di-share? Programnya insya Allah tadi udah ngobrol sama Bu Heni. Jadi saya ingin membangun dan mengembangkan usaha kerakyatan berbasis pengembangan sumber daya manusia dengan pariwisata. Jadi kita libatkan beberapa unsur ya, seperti tadi saya cerita sama Bu Yani. Bentuk CSR yang kita membuat adalah bagaimana membangun atau mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah vokasi di sekitar sini tadi. Kemudian iya, jadi misalnya kepala departemennya menjadi tamu pembicara di sekolah menengah tujuan universitas tadi. Sebaliknya mereka juga kita undang guru-gurunya untuk ke hotel 1-2 bulan mereka mengikuti pelatihan. Paling nggak dia tahu apa yang harus disampaikan pada saat ustadz didik memiliki kurikulum. Apalagi sekarang
kurikulumnya kan Jadi lebih ke ini, Apa baik link and langsung match ya Pak gitu ya. ya. kurikulum yang berbasis industri. Lalu ke perguruan tinggi ada rencana nanti ada di sekolah. Iya. Kan Perguruan tinggi Di bukan tinggi kita udah dengan Poltek, Akpor ya? Poltek Pariwisata. pariwisata. Iya. makanya saya Oktepar. Saya memang belum melihat ke sana kecuali SMK dulu ya Pak ya, Iya. kenalan dulu ya. Iya. Tapi potensinya Peluangnya ada ya Pak ya, masih bagus ya. Itu. Isinya mengembangkan juga produk-produk unggulan lokal ya. Saya dengan chef mungkin bisa bergabung chef. Ya. Saya bisa nanti cerita menunya. Iya. Oh, seperti ini. Iya. Chef. Bagus. Dulu sering diundang di kamar tempat ini ya, chef ini. Saya bagus sekali sepatunya saya. sebelumnya di mana Pak kita Pak? Sebelum Saya waduh panjang juga loh cerita ini. Bisa 2 halaman penuh itu. Saya masih di Windang, terakhir di Windang Maldives di Maladewa, di bawahnya Sri Lanka. Nah, sebelumnya saya di Papua GM di Horizon 2 tahun di sana. Sebelumnya saya di 5 tahun GM di Puncak Pas. Nah, sebelumnya saya di Sudah tutup ya Pak ya, Puncak Mas? Ya, Sudah tutup Puncak Mas ya? Puncak Pas Oh, Pas, Puncak pas. Pas. yang di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Saya lama di Four Seasons, itu terakhir di Riyadh. Makanya dengan chef, saya bilang ini potensinya luar biasa di Palembang. Chef punya ide, bukan ide saya, Jimmy Chef. Beliau mau membangun makanan raja-raja Sumatera. Jadi diundang para raja-rajanya tadi itu beserta yang bawahnya, bagaimana menyajikan makanan-makanan Sumatera tadi. Kita undang misalnya satu meja 6 orang dengan rajanya di Sumatera Selatan. Misalnya. Meja berikutnya dari Sumatera mana. Gitu. Nah ini dalam rangka tadi mengeksplorasi produk lokal menjadi acuan buat internasional maupun domestik. Karena memang industri pariwisata kan berbasis kreativitas dengan inovasi. Ya orangnya yang harus. Dan chef telah membuktikan malam ini ya bisa bikin makanan-makanan yang ringan tapi cukup menarik dengan presentasi. Nah itu yang saya pikir potensi sangat ada. Tadi kalau di speed saya bilang kita hanya punya masalah bagus di sini. Misalnya contoh Lincer juga idenya luar biasa, dia mau mengawinkan di banket itu tidak hanya menyajikan kopi dan teh yang gratis, tapi dibuat juga ada corner seperti chat time. Kamu punya pilihan juga untuk beli misalnya kopi panas, kopi dingin yang di luar dari menu yang gratis tadi. Nah, Harga terjangkau ya Pak ya? yang terjangkau, mendingan murah tapi enak. Iya. Bukannya enak tapi murah Pak. Oh enggak, saya sih mending hidup tenang tapi uang saya banyak. Cita-cita ada Pak ya? Iya, Jangan lupa Pak, masuk surga juga. iya betul. Iya, jangan di dunia aja. jangka panjangnya apa? Jangka panjang tadi saya tetap judul tadi di awal tadi itu bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis pariwisata. Berarti untuk SDM-nya akan ditingkatkan lagi. Betul. Makanya tadi kita kerjasama juga dengan sekolah-sekolah vokasi baik yang tingkat SMK maupun yang tingkat pendidikan. Nah dari dalam Windam kan memiliki Windam University. Nah itu nanti juga bagian daripada pengembangan SDM dari bawah. Yang tercapnya Cep, apa nih yang kita mau dipakai makanan-makanan yang ada di Hilton ini? Oh iya, itu seperti yang tadi Pak GM bilang, kita memang akan fokus untuk makanan-makanan Sumatera ya, dari Sumatera yang betul-betul sudah lama sekali tidak tidak orang banyak yang sudah tidak tahu. Kita akan angkat lagi, kita akan modifikasi, dan itu nanti seperti yang Pak GM bilang tadi, kita akan mengundang beberapa orang-orang yang kompeten di makanan ataupun raja-raja yang kita akan undang untuk makan di tempat kita. Kira-kira apa nih yang spesifik nih untuk makanan yang mau kita Contohnya tawarkan? satu yang kemarin saya sudah sempat keluarkan, makanan dari Sumatera Utara itu udah susah sekali dapat. Itu sebenarnya simple sekali makanannya. Saya tinggal kombinasi aja sedikit, kayak dari terong sebenarnya. Kalau di sana di daerah Sumatera Utara namanya itu terong santan. Itu saya angkat lagi dan lumayan bagus masukan setelah saya
keluarkan, saya coba dengan orang-orang Palembang, lumayan bagus komennya tentang makanan itu. Satu hal tentang makanan yang sudah lama, semua nanti dari Lampung sampai ke Aceh kita akan Kita coba ini ekspor semua di sini ya. ininya, ya. Itu disajikan saat kapan Ustaz? Kalau kedepannya kita akan bikin satu satu restafel menu itu dari Sumatera, kita angkat satu umpamanya dari Lampung dulu, kita undang beberapa orang dari pemerintahan atau dari mana, itu nanti baru kita gilir dari Sumatera, mungkin dari Lampung ke Sumatera Selatan sendiri, bisa kita ke Bengkulu, jadi sampai nanti ke makanan Aceh. Jadi semua Sumatera kita akan angkat. Untuk pertama memang fokus di Sumatera dulu. Sumatera dulu. Oke.